بإسلامي وإيماني أضاء الكون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai warga Nahdlatul Ulama merasa amaliyah kita yang sudah jelas-jelas dalilnya dari guru-guru kita ini selalu diusik oleh orang-orang yang di luar Nahdlatul Ulama. Salah satunya yang sering mengusik kita adalah Ustadz Yazid Jawas. Saya tetap memanggil beliau Ustadz karena bagi saya beliau mempunyai orang yang mengaji kepada beliau. Jadi kita tidak boleh juga menghina orang lain walaupun kita berbeda dengan orang tersebut. Saya melihat Ustadz ini memang sering sekali menyampaikan statement-statement yang di situ seakan-akan menyerang, bukan hanya seakan-akan, memang menyerang amaliyah Nahdlatul Ulama. Salah satunya adalah mengirimkan pahala bacaan kepada orang yang sudah meninggal. Saya begini ya, sebagai warga Nahdlatul Ulama, saya tidak masalah ada orang mengatakan bahwa bacaan itu tidak sampai, tapi harus jujur. Artinya kejujuran ilmiah ini penting. Contoh seumpama ada ustadz ditanya, bagaimana menurut jenengan bacaan Al-Quran yang dikirimkan kepada orang yang meninggal? Harusnya jujur. Jujur itu artinya menurut ulama ini sampai, menurut ulama ini tidak sampai. Jangan diklaim bahwa pasti tidak sampai, pasti tidak akan ada contohnya bacaan-bacaan yang dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal. Kalau mengatakan seperti itu, maka berarti menganggap bahwa amaliyah kita ini ilegal, tidak ada dalilnya sama sekali. Nah ini, maka saya berulang-ulang mengatakan, orang-orang yang tidak setuju dengan amaliyah kita warga Nahdlatul Ulama, silahkan Anda tidak melakukan, tidak masalah. Tetapi ketika Anda mengatakan bahwa amaliyah kita tidak ada dalilnya, amaliyah kita ini rusak, amaliyah kita ini bid'ah, lah itu yang jadi masalah. Nah baik, akan saya mulai sekarang. Ustadz Yazid Jawas ini ditanya tentang, Pak Ustadz, bagaimana bacaan Fatihah yang kita kirimkan kepada kerabat kita, saudara kita yang sudah meninggal, sampai apa tidak? Beliau mengatakan itu tidak ada contohnya dan itu tidak akan sampai kepada orang yang sudah meninggal. Bagaimana kalau kita datang ke kuburan orang tua, kayak kerabat, kemudian kita membaca Al-Fatihah? Membaca Al-Fatihah nggak ada contoh. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Nah, padahal kalau kita melihat dalam kitab Matalib Ulin Nuha halaman 935 yang dikatakan Ustadz Yazid Jawas tadi tidak ada contohnya dari para sahabat dan tidak ada keterangan dari para ulama, maka akan saya sampaikan di sini ada dan jelas keterangannya. Akan saya bacakan. Qala al-Marudhi, Imam Marudhi berkata, Sami'tu Ahmad, saya mendengar dari Imam Ahmad, yaqul, Imam Ahmad mengatakan, idza dakhaltumul maqabir, kalau kamu sekalian masuk kuburan, faqra'u bi Fatihatil kitab, maka bacalah surat Al-Fatihah. Wal muawwidatain, tidak hanya Fatihah saja, tapi muawwidatain, kulhu, Al-Falaq dan An-Nas, wa qul huwallahu ahad dan qul huwallahu ahad. Jadi sepaket Al-Fatihah, qul huwallahu ahad, Al-Falaq dan An-Nas. Waja'alu, kata Imam Ahmad, waja'alu sawaba dzalika ila ahlil maqabir, dan jadikanlah pahala-pahala tersebut untuk orang-orang yang ada di kuburan tersebut. Kata Imam Ahmad, fa innahu yasilu ilaihim, maka pahalanya akan sampai kepadanya. Saya ulangi lagi, fa innahu yasilu ilaihim, maka pahalanya akan sampai kepada orang-orang tersebut. Wa kanat hakadza adatul ansor, dan inilah kebiasaannya sahabat-sahabat Ansor fit taraddud ila mautihim, ketika berkali-kali pergi ke kuburan orang-orang yang mati dari orang-orang Ansor tersebut. Sehingga kalau dikatakan tidak ada contohnya sama sekali, Imam Ahmad memberikan contoh. Kalau kita mengaku pendaku orang-orang salaf, kan ini orang mengaku bahwa kita ini adalah salafi, pengikut salaf. Maka orang salaf sendiri mengatakan, yaitu Imam Ahmad mengatakan bahwa
kebiasaan orang Ansor kalau masuk ke kuburan yang dibaca Al-Fatihah, Muawwidzatain dan Qul Huwallahu Ahad. Beliau mengatakan pahalanya sampai kepadanya. Anda tidak melakukan ini tidak masalah, tapi Anda mengatakan tidak ada contohnya, tidak akan sampai kepadanya. Ini yang jadi masalah. Ranah khilafiyah kita biasa. Anda tidak mau melakukan, berarti Anda ikut ulama yang lain tidak masalah. Tapi mengklaim di sini tidak ada contohnya, tidak akan sampai, semua ulama sepakat, ini yang kita jadi masalah. Kemudian Ustadz Yazid Jawas ini bagi saya berat sekali. Beliau memakai dalil, membuat dalil bahwasanya bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada orang yang meninggal, itu memakai ayat An-Najm, surat An-Najm ayat ke-39, yaitu yang berbunyi wa allaisa lil insani illa masa'a, bahwasanya manusia itu tidak akan mendapatkan pahala apapun kecuali atas apa yang dia lakukan, atas apa yang dia usahakan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, seseorang tidak akan mendapatkan apa yang diusahakan. Saya sependapat dengan arti terjemah ini, tapi secara tafsir kita harus jujur. Jadi kejujuran ilmiah itu penting. Kalau Ustadz Yazid Jawas mengatakan bahwa ayat ini ranahnya khilafiyah dimaknani oleh para ulama, ini berbeda pendapat, saya jujur. Tapi ketika Ustadz Yazid Jawas mengatakan bahwa dari ayat ini ulama sepakat tidak sampai pahala bacaan Al-Quran, ini tentu bermasalah. Bahkan dari tafsir Ibnu Katsir sendiri, karena beliau mengambil tafsir Ibnu Katsir. Akan saya baca secara jujur, jadi kita penting sekali kejujuran ilmiah ini. Kalau kita melihat dari tafsir-tafsirnya para ulama, baik tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir-tafsir yang lain, saya ambilkan Imam Suyuti Syarhus Sudur lebih lengkap lagi mengenai tafsir wa allaisa lil insani illa ma sa'a ini. Ternyata beliau mengatakan ikhtalafa, para ulama berbeda pendapat fi wusuli sawabil qiraah lil mayyit, tentang sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Fajumhurus salaf, lah ini, maka mayoritas ulama-ulama salaf mengatakan wal a'immah as-salasah, dan imam-imam kita yang tiga. Kalau kita bicara imam kita yang tiga berarti mengecualikan Imam Syafi'i, mengatakan apa? Alal wusul. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, tiga-tiganya ulama-ulama ini mengatakan pahala bacaan Al-Quran itu sampai kepada orang yang meninggal. Wa khalafa fi dzalika Imamun Syafi'i, tetapi dalam masalah ini imam kita Imam Syafi'i tidak sependapat. Artinya kalau kita mau bicara jujur, ayat yang disampaikan oleh Ustadz Yazid Jawas tadi itu ada 4 imam yang kita ikuti. Yang pertama Imam Hanafi mengatakan sampai, yang kedua Imam Maliki mengatakan sampai, yang ketiga Imam Ahmad bin Hambal mengatakan sampai, yang satu Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Saya kalau disampaikan seperti ini saya taslim. Tetapi kalau disampaikan semua ulama mengatakan tidak sampai, ini berat sekali. Nah, terus bagaimana menafsiri ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a? Para ulama banyak sekali memberikan tafsir tentang ini. Jadi jangan hanya kita membaca terjemah kemudian kita klaim semua ulama itu tidak ada yang mengatakan sampai. Ini bahaya sekali. Yang pertama, ahaduhuma, yang pertama adalah mansukhatun. Ayat ini sudah dinasikh. Artinya pengamalan arti dari ayat ini tidak bisa dipakai karena dinasikh dengan ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Jadi ayat ini sudah dinasikh dengan ayat yang lain. Tidak saya perlu perpanjang ini ya, pentaskhihana atau perusakan ayat ini tidak perlu saya perpanjang. Yang jelas pendapat yang pertama bahwa ayat ini sudah dinasikh. Kapan-kapan akan saya kaji lebih khusus tentang ayat ini. Kemudian yang kedua menurut pendapat ulama adalah wasani annaha khossatun biqaumi Ibrahim wa qaumi Musa. Ayat ini hanya khusus kepada umatnya Nabi Ibrahim dan umatnya Nabi Musa. Sekali lagi, ayat ini tidak bisa dipakai untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad.
Maka pantas kalau 3 imam kita mengatakan bacaan Fatihah yang dikirimkan kepada kerabat kita, kepada sesama orang Islam itu sampai. Kenapa? Karena ayat ini tidak diperuntukkan untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian banyak sekali ya, as-salis anal murad bil insan hunal kafir. Yang dimaksud insan wa alaisalil insan, pendapat yang ketiga adalah hum al kafir. Mereka manusia kafir yang tidak beriman. Sedangkan orang iman, orang Islam, pahala kita yang iman diberikan kepada mereka yang iman, itu para ulama mengatakan sampai. Dan masih banyak sekali keterangan-keterangan ulama mengenai penafsiran ayat wa alaisalil insani illa masa'a. Sekali lagi, ini kita harus bicara jujur tentang masalah penafsiran ayat ini. Jangan sampai kita memberikan pemahaman kepada masyarakat yang mana masyarakat akhirnya saling menyalahkan, ini salah, ini salah. Seandainya Ustadz Yazid Jawas mengatakan ini ranah khilafiyah, saya setuju, dan beliau memilih pendapat yang tidak mengatakan tidak sampai, saya setuju. Tapi harus jujur pendapatnya, jangan diambil satu pendapat karena tidak suka dengan amaliyah Nahdlatul Ulama sehingga dia mengatakan tidak sampai semua ulama. Ini pembohongan bagi saya, pembohongan kepada umat. Kalau mau jujur, yakin ini endingnya akan enak. Kemudian beliau juga mengatakan bacaan Al-Quran itu harusnya tidak di kuburan, tapi bacaan Al-Quran itu mestinya dibaca di rumah, di masjid. Orang disuruh membaca Al-Quran di mana? Di rumah, terutama surah Al-Baqarah, di masjid baca Al-Quran, bukan di kuburan. Nah, ini juga saya pikir adalah pemahaman yang sangat salah sekali. Sering sekali kan beliau ini mengutip pendapatnya Syafi'i seperti ini. Tadi dia mengatakan kalau dia mau mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada orang yang meninggal, dia juga harus jujur ketika mengutip, ketika orang baca Al-Quran di kuburan bagaimana? Harus jujur juga. Kalau tidak jujur, ini namanya juga pembohongan publik lagi. Sementara ternyata menurut Imam Syafi'i, akan saya kutipkan secara jujur dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan dalam juz 1 halaman 322, wa uhibbu lau quri'a al-Qur'an indal qabri. Saya senang kalau Al-Qur'an itu dibaca di samping kuburan. Wada alil mayit, dan orang yang baca Quran itu mendoakan kepada orang yang meninggal. Mestinya kalau Ustadz Yazid Jawas mau mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan Al-Quran tidak sampai, mestinya jangan ngomong Quran tidak dibaca di kuburan, Quran di masjid. Mestinya juga harus jujur bahwa Imam Syafi'i suka Al-Quran itu dibaca di samping kuburan. Bahkan di sini juga dikatakan juga dalam kitab Al-Qiraah Indal Qabri, Indal Kubur, halaman 89, dikatakan Sami'tu Al-Hasan bin Sobah Az-Za'farani yaqulu sa'altu Syafi'i, ada santrinya Imam Syafi'i yang bertanya kepada Imam Syafi'i anil qiraah indal qabri, tentang membaca Al-Quran di samping kuburan. Faqala, Imam Syafi'i mengatakan la ba'sa bih, itu tidak masalah. Lebih jelas lagi, qala Syafi'i, jenengan lihat lagi dalam Riyadhus Shalihin halaman 295. Dikatakan qala Syafi'i rahimahullahu taala, mengutip dalam tadi itu Imam Nawawi, wa yustahabbu, dan disunnahkan, dianjurkan, ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an, dibaca di sampingnya orang yang meninggal, yaitu berupa Al-Qur'an. Wa in khatamu, kata Imam Syafi'i, kalau di situ khatam Al-Qur'an, wa in khatamul Qur'an, kalau sampai orang-orang itu bisa mengkhatamkan Al-Qur'an, kana hasanan, itu lebih baik. Artinya tidak ada dasar satupun yang mengatakan bahwa ulama-ulama kita melarang membaca Al-Quran di kuburan. Tidak ada. Satupun tidak ada. Tetapi kalau masalah sampai apa tidaknya, memang ini ranah khilafiyah di antara para ulama. Kalau mau kita menyampaikan kepada halayak umum, sekali lagi kita harus jujur, ilmiahnya harus jujur. Kalau memang ada ulama yang mengatakan tidak, apalagi ini jumhur salaf,
mengatakan sampai, kita juga harus jujur. Jangan karena kebencian kita kepada amaliyah Nahdlatul Ulama sehingga kejujuran kita menjadi hilang. Sekali lagi, ranah khilafiyah kita sudah biasa, tapi tidak kejujuran dalam masalah ilmiah, mohon maaf, kita tidak bisa menerima. Bicaralah jujur tentang ilmu agar tidak menjadi problem di tengah-tengah masyarakat. Saya pikir itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.